Pernahkah Anda melihat gambar-gambar kebun sayur yang begitu sempurna, lalu berpikir, "Wah, itu pasti bukan untuk saya"? Seolah-olah untuk panen yang melimpah, Anda harus terlahir dengan bakat khusus dan tahu mantra rahasia pengusir hama. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda, ada loh sayuran yang memaafkan kesalahan. Sayuran yang tumbuh hampir dengan sendirinya, dan hanya butuh sedikit saja perhatian Anda. Hari ini kami akan menyusun daftar 10 tanaman seperti itu. Ikuti terus video ini, dan di akhirnya nanti, Anda akan menyadari bahwa panen pertama atau berikutnya bukan hanya akan lezat, tapi juga sangat mudah untuk ditanam. Kesalahan utama para pemula dalam berkebun adalah memilih tanaman yang terlalu rewel, seperti tomat varietas langka, terong, atau paprika. Tanaman-tanaman ini butuh pengalaman, perawatan yang konsisten, dan bisa dengan mudah membuat Anda kecewa. Pada akhirnya, semangat Anda langsung hilang, dan niat untuk menanam apapun jadi sirna. Tapi, kami di sini untuk tujuan yang berbeda. Target kami adalah mendapatkan hasil yang terjamin, dengan usaha dan pikiran seminimal mungkin. Kita tidak akan memilih tanaman yang menjadi juara pameran, melainkan pejuang yang andal, yang siap memberi Anda sayuran segar langsung dari kebun. Daftar ini adalah asuransi Anda agar tidak gagal berkebun. Baiklah, mari kita mulai hitung mundur sayuran terbaik untuk para pekebun pemula. Sudah siap untuk tahu siapa yang menjadi pembuka daftar kita? Di urutan ke-10, ada sang pelari cepat sejati di dunia berkebun, dan kesayangan semua pekebun yang tak sabaran. Sambutlah, kacang polong hijau. Mengapa harus kacang polong? Sederhana saja. Kacang polong memberikan hasil yang hampir instan atas usaha Anda. Dia tidak akan membuat Anda menunggu berbulan-bulan dalam ketidakpastian. Ini adalah cara sempurna untuk segera merasa seperti seorang pekebun handal dan meraih kemenangan pertama yang paling manis. Ingatlah rasa itu dari masa kecil Anda. Polong yang renyah, juicy, manis, yang Anda petik langsung dari batangnya. Tidak ada kacang polong beku atau kalengan dari supermarket yang bisa menandingi kesegaran ini. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Proses penanamannya. Ini sangat mudah. Anda tidak memerlukan bibit yang rumit atau ritual yang merepotkan. Ketika cuaca sudah mulai membaik dan tanah cukup hangat, cukup rendam biji kacang polong selama beberapa jam dalam air. Kemudian buat alur dangkal di tanah. Letakkan biji kacang polong yang sudah mengembang di dalamnya dan timbun dengan tanah. Siram. Selesai. Bagian tersulit sudah terlewati. Satu-satunya hal yang akan diminta kacang polong dari Anda adalah penyangga. Dia sangat suka merambat ke atas, berpegangan dengan sulur-sulurnya. Untuk ini, bisa pakai jaring apa saja, pagar bekas, atau bahkan hanya beberapa tongkat dengan tali yang dibentangkan di antaranya. Mengamati pertumbuhannya adalah kenikmatan tersendiri. Dan saat panen, ini berubah menjadi kegiatan yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Jadi, kacang polong bukan hanya makanan. Ini adalah langkah pertama Anda yang percaya diri menuju dunia berkebun yang sukses. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang jagoan-jagoan kebun yang terpercaya. Di posisi ke-9, ada satu tim yang solid, aneka selada daun dan sayuran hijau lainnya. Rahasia utama mereka sekaligus keuntungan besar bagi para pemula adalah prinsip petik dan tumbuh lagi. Lupakan kerumitan membentuk bonggol padat seperti selada iceberg yang biasa dijual di supermarket, yang butuh waktu lama dan perawatan ekstra. Dengan tanaman ini, semuanya jauh lebih gampang dan asik. Anda tinggal keluar ke petak kebun Anda, lalu memetik atau memotong beberapa helai daun bagian luar untuk santapan Anda. Hebatnya, tanaman itu tidak akan mati. Ia akan terus tumbuh dari bagian tengahnya, selalu mengeluarkan daun-daun baru. Ini adalah pasokan sayuran segar pribadi Anda yang tak ada habisnya. Varietas seperti Lolo Rosa, oak leaf, juga bayam biasa atau arugula pedas adalah pilihan yang sangat tepat.
Cara menabur benihnya pun sangat mudah. Tidak perlu repot mengukur jarak antar benih satu persatu. Cukup sebarkan saja di atas permukaan tanah bedengan yang lembab. Tutup tipis dengan tanah, lalu siram. Bahkan kalau Anda menaburnya terlalu rapat pun, bukan masalah besar. Anda tinggal menjarangkannya, dan tunas-tunas muda itu bisa langsung masuk ke mangkuk salad Anda. Coba bayangkan betapa praktisnya. Setiap hari, Anda bisa mendapatkan sayuran hijau yang sangat segar dan renyah untuk sandwich, smoothie, atau salad ringan. Ini tidak hanya lezat dan menyehatkan, tetapi juga memberikan perasaan kemandirian yang luar biasa. Jadi, sayuran daun adalah sumber vitamin yang cepat dan tak pernah gagal untuk meja makan Anda. Dan kita lanjutkan maraton sayuran praktis kita. Di posisi ke-8 dalam daftar kita, hadir jawara sejati, rajanya kecepatan dan kebahagiaan pertama bagi setiap pekebun. Ya, siapa lagi kalau bukan lobak? Bayangkan saja, dari bibit kecil hingga menjadi sayuran renyah dan segar di salad Anda, hanya butuh waktu 3, paling lama 4 minggu. Ini luar biasa cepat. Saat tomat dan cabai masa depan Anda masih berupa tunas-tunas mungil yang baru mengumpulkan kekuatan, Anda sudah bisa menikmati panen pertama dari kebun sendiri. Ini adalah suntikan motivasi dan kepercayaan diri yang luar biasa, terutama bagi pemula. Proses menanamnya sangat mudah, bahkan anak kecil pun bisa melakukannya. Tidak perlu repot dengan persemaian atau langkah-langkah rumit. Saat musim semi tiba dan tanah mulai melunak, cukup buat parit dangkal di bedengan. Taburkan benih di dalamnya, lalu tutup dengan lapisan tipis tanah gembur. Sesederhana itu. Rahasia utama lobak yang enak dan tidak pahit adalah penyiraman teratur. Tanah harus selalu sedikit lembab. Jika lobak mendapat cukup air, ia akan tumbuh renyah, segar, dan ada sedikit sensasi pedasnya. Tapi jika Anda melupakannya, ia bisa ngambek dan menjadi keras. Jadi, lobak bukan sekadar sayuran biasa. Ini adalah kemenangan berkebun pertama Anda. Cepat, lezat, dan mutlak. Sebuah roket vitamin sejati yang meluncurkan musim berkebun Anda. Baiklah, kita sudah mendekati pertengahan daftar kita nih. Di urutan ke-7, kita punya sayuran yang pantas disebut si jenius efisiensi dan kepraktisan. Siapa lagi kalau bukan beet, yang mungkin sudah akrab bagi kita sejak kecil. Apa rahasia utama beet ini untuk para pekebun pemula? Rahasia utamanya adalah beet ini bisa memberi Anda panen ganda. Iya, Anda tidak salah dengar. Dengan menanam satu tanaman, Anda bisa langsung mendapatkan 2 produk yang sama sekali berbeda. Pertama, tentu saja umbi akarnya yang empuk, manis, dan kaya air. Umbi ini adalah bahan utama untuk membuat borscht yang kaya rasa, vinaigrette yang ceria, atau cukup dipanggang dengan bumbu rempah di oven. Dijamin lezat luar biasa. Dan yang kedua, ini yang paling menarik, Anda akan mendapatkan daun beet yang sangat bermanfaat. Banyak orang yang tidak tahu dan membuangnya begitu saja. Padahal itu rugi besar. Daun beet muda ini sebetulnya adalah pengganti yang sempurna untuk bayam atau chat. Daun ini bisa dan harus Anda gunakan dalam masakan. Jangan ragu menambahkannya ke salad musim panas, sup sayuran hijau, atau cukup ditumis sebentar dengan bawang putih. Ini adalah harta karun vitamin yang bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma, semacam bonus istimewa. Hebatnya lagi, perawatan beet ini sangatlah mudah. Tanam saja di musim semi, lalu lakukan penjarangan bibit sekali saja, agar umbinya punya ruang untuk tumbuh. Setelah itu, cukup siram seperlunya. Beet ini tidak butuh perhatian terus-menerus, cukup tahan terhadap penyakit, dan dengan tenang menunggu panen di dalam tanah. Jadi, beet ini bukan hanya enak dan sehat, tapi juga sangat menguntungkan. Benar-benar sayuran 2 dalam 1 untuk kebun pintar Anda. Menjelajahi paruh kedua daftar kita. Di posisi ke-6, kita punya jagoan dapur sejati, rempah-rempah aromatik, dill, peterseli, ketumbar, basil.
Mereka ini juara sejati dalam hal kemudahan perawatan. Bisa dibilang mereka adalah contoh sempurna frasa, tanam dan lupakan. Ini bukan isapan jempol belaka. Banyak di antara mereka, begitu sudah tumbuh di pekarangan Anda, akan terus berkembang biak sendiri dari tahun ke tahun, seperti gulma yang rajin tumbuh. Anda tidak perlu repot membuat denah tanam, menyiapkan bibit, atau menghitung jarak milimeter antar tanaman. Cukup ambil sebungkus benih, misalnya dill, lalu taburkan saja dengan tangan dermawan di lahan kosong manapun. Anda bahkan bisa menaburnya di sela-sela bedeng sayuran lain. Mereka tidak akan berebut tempat, malah sebaliknya, aroma kuat mereka justru bisa mengusir beberapa hama. Namun, keunggulan utama mereka adalah kemampuan instan mengubah hidangan apapun. Bayangkan, Anda sedang memasak kentang rebus biasa atau salad musim panas. Lalu Anda keluar, memetik beberapa tangkai dill atau peterseli segar yang harum. Dan hidangan sederhana Anda seketika berubah menjadi mahakarya kuliner mini. Sentuhan aroma kecil inilah yang menciptakan keajaiban dapur sejati di pekarangan rumah. Ini adalah contoh di mana upaya minimal memberikan kenikmatan dan cita rasa maksimal. Kita melaju ke 5 besar. Di posisi ini, kita akan bertemu dengan 2 pahlawan kebun yang mungkin terlihat sederhana, tapi perannya sama sekali tak tergantikan. Ya, betul sekali, bawang merah dan bawang putih. Mengapa kedua tanaman ini begitu istimewa? Karena merekalah jaminan keberhasilan panen Anda. Mereka sangat toleran terhadap kesalahan dan tidak butuh perhatian berlebihan. Bahkan jika Anda lupa menyiram atau membersihkan gulma tepat waktu, kemungkinan besar mereka tetap akan tumbuh subur tanpa merajuk sedikit pun. Khusus untuk pemula, bawang putih yang ditanam di penghujung tahun sangat direkomendasikan. Ini adalah trik berkebun yang sangat jitu. Anda mengambil langkah cerdas, menanam siung-siungnya menjelang musim dingin. Dan saat musim semi tiba, sementara yang lain baru mulai menanam, badengan Anda sudah dipenuhi dengan dedaunan hijau yang subur. Anda tinggal melihat pertumbuhannya dan memanennya di musim panas. Nyaris tanpa kerja keras, tapi hasilnya sudah pasti. Namun, mereka punya kekuatan super rahasia. Bawang merah dan bawang putih adalah penjaga setia kebun Anda. Aroma kuat mereka ampuh mengusir berbagai hama yang bisa mengganggu tetangga mereka yang lebih sensitif di bedengan, seperti wortel atau stroberi. Dengan menanamnya berdekatan, Anda menciptakan perisai tak terlihat yang bekerja siang malam tanpa henti. Jadi, mereka bukan sekadar makanan. Ini paket lengkap. Hasil panen yang terjamin untuk Anda, sekaligus pelindung yang tangguh bagi seluruh kebun Anda. Oke, kita makin dekat dengan posisi teratas. Di peringkat keempat, ada tanaman yang layak disebut sebagai taman vertikal hidup. Dia adalah buncis, terutama varietas rambatnya. Mengapa buncis ini begitu istimewa? Ia menjadi solusi utama untuk lahan sempit, masalah kurangnya tempat. Alih-alih merambat di tanah, buncis tumbuh tegak ke atas. Cukup sediakan sesuatu untuknya merambat, baik itu jaring, pagar, atau kerangka dari ranting, dan ia akan menciptakan dinding hijau nan indah, yang tak hanya memberikan hasil panen, tapi juga mempercantik pekarangan atau kebun Anda. Ini adalah juara sejati dalam hal produktivitas. Prinsipnya sederhana. Semakin banyak Anda panen, semakin banyak pula yang tumbuh. Begitu Anda memetik polong-polong muda, tanaman akan segera membentuk yang baru. Konveyor hijau ini akan bekerja tanpa henti untuk Anda sepanjang musim tanam, menyediakan sayuran segar untuk makan malam dan stok beku untuk persediaan. Dan perawatannya praktis tidak ada. Cukup tanam bijinya ke tanah, siram saat musim kemarau, itu saja. Buncis akan mengurus dirinya sendiri, bahkan meningkatkan kualitas tanah untuk penanaman berikutnya. Ini adalah pilihan sempurna bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil panen melimpah dari lahan terbatas dan dengan usaha yang paling minim. Di posisi ketiga yang patut dibanggakan,
dengan medali perunggu adalah mentimun. Si renyah, berair, dan menjadi favorit banyak orang. Ya, mungkin Anda pernah mendengar bahwa mentimun bisa sedikit rewel. Tapi sebenarnya, kerewelan mereka hanya berkisar pada satu kata sederhana yang mudah dimengerti. Air. Mentimun itu sungguh rakus air. Jika Anda memberinya penyiraman yang teratur dan melimpah, terutama saat cuaca panas, mereka akan membalasnya dengan kemurahan hati yang luar biasa. Bayangkan saja, hanya 1 atau 2 tanaman yang disiram dengan benar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mentimun sekeluarga sampai berlebih selama semusim penuh. Ini bukan isapan jempol belaka. Anda bisa menambahkannya ke salad, menyantapnya begitu saja, diasinkan, dibuat acar, bahkan membagi-bagikannya ke tetangga. Tapi ada satu rahasia penting yang mengubah panen yang baik menjadi panen yang nyaris tak berujung. Mentimun harus dipanen terus-menerus. Begitu buahnya mencapai ukuran yang diinginkan, petiklah segera, jangan menunggu sampai ia berubah menjadi raksasa. Bagi tanaman, ini adalah sinyal. Misi saya menciptakan biji sudah selesai, saatnya santai. Namun saat Anda memetik buahnya, Anda seolah mengelabui dia, memaksanya berpikir. Oke, harus segera memproduksi yang baru lagi. Ini adalah tanaman yang luar biasa murah hati, yang dengan rasa syukur merespons perawatan paling sederhana sekalipun. Dan tidak ada yang lebih nikmat dari mentimun segar, yang baru saja dipetik langsung dari kebun sendiri. Medali perak dan posisi kedua yang layak dalam daftar peringkat kami jatuh kepada kentang. Mungkin Anda terkejut sekarang. Kentang? Bukankah itu berarti lahan luas, traktor, dan kerja keras? Mungkin itu yang terlintas di benak Anda. Tapi mari kita singkirkan dulu stereotip tersebut. Menanam kentang di kebun kecil atau pekarangan rumah sebenarnya sangat menarik dan yang terpenting prosesnya sangat sederhana. Anda tidak butuh ketelitian seperti menanam benih kecil. Cukup ambil 1 umbi kentang, yang bahkan sudah bertunas pun tidak masalah, lalu kubur saja di tanah. Itu saja. Bagian tersulit sudah beres. Perawatan kentang sendiri hanya butuh beberapa langkah kunci. Yang pertama, penyiangan, agar gulma tidak merebut nutrisi dari tanaman. Dan yang kedua, yang paling penting, dan bahkan bisa jadi kegiatan meditasi, pembumbunan. Ketika tunas kentang sudah cukup tinggi, Anda tinggal menimbun tanah di sekeliling pangkalnya. Ini membantu membentuk lebih banyak umbi baru dan melindunginya dari paparan sinar matahari langsung. Namun, momen paling menakjubkan tiba di musim gugur. Menggali hasil panen sendiri itu seperti misi pencarian harta karun yang nyata. Anda tinggal menusukkan garpu ke tanah, membalik gumpalan tanahnya, dan lihat, kentang-kentang bersih, segar, dan gemuk sudah menunggu. Tak ada yang bisa menandingi perasaan itu. Anda tidak sekadar menanam bahan makanan. Anda telah mengamankan pasokan cadangan makanan untuk jangka panjang. Ini adalah jaminan, kemudahan dan hasil nyata yang pasti berlimpah, memberikan kepuasan dan kebanggaan bagi setiap pekebun rumahan. Nah, inilah dia, juara kita. Medali emas dan gelar sayuran paling mudah ditanam di kebun mutlak jatuh pada zucchini. Jika Anda ingin mendapatkan jaminan panen 100%, cukup tanam zucchini. Ini bukan sekadar tanaman. Ini adalah mesin pencetak makanan sejati yang hanya butuh satu hal untuk bekerja. Anda tidak mengganggu pertumbuhannya. Serius deh, tanam 1 biji ke tanah, sirami sesekali, dan anggaplah misi Anda sudah tuntas. Ia tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak mudah sakit. Dan ia sama sekali tak ambil pusing apakah Anda seorang tukang kebun berpengalaman atau baru pertama kali memegang sekop seumur hidup. Ia akan terus tumbuh dan berbuah. Namun, kesederhanaan luar biasa ini ada sisi baliknya yang cukup menggelikan. Tantangan utama dengan zucchini ini bukanlah soal menumbuhkannya. Tantangan utamanya adalah bertahan hidup setelah panennya.
Awalnya Anda gembira dengan buah pertama yang cantik. Lalu Anda membuat bakwan zukini. Seminggu kemudian, Anda mengolahnya menjadi tumisan zukini. Dan seminggu kemudian, Anda mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan utama para pekebun. Mau dikemanakan zukini ini? Anda akan mulai membagikannya kepada semua orang yang Anda kenal, bahkan kepada orang yang tidak Anda kenal. Jadi, zukini adalah tiket Anda menuju dunia panen melimpah. Hanya saja, bersiaplah. Anda ingin jaminan, Anda akan mendapatkannya, dan bahkan jauh lebih banyak dari yang Anda minta. Dan inilah dia, sang juara kita. Peringkat pertama sebagai sayuran paling mudah ditanam di kebun rumah jatuh kepada zukini atau kerabat dekatnya. Tanaman ini benar-benar mesin produksi. Ia hanya butuh sinar matahari, air, dan sedikit ruang. Ia tumbuh begitu cepat dan berbuah begitu melimpah ruah, sehingga Anda dijamin tak akan gagal. Tapi disinilah letak plot twistnya. Masalah sebenarnya dengan zukini bukanlah menanamnya, tapi bagaimana caranya menghabiskan panen yang tak ada habisnya. Awalnya, Anda gembira dengan buah pertama, lalu Anda membuat bakwan, kemudian tumis zukini. Setelah itu Anda mulai mencari di Google 101 resep zukini. Puncaknya adalah ketika Anda mencoba diam-diam meninggalkan sekantong zukini di teras tetangga. Jadi, kemudahan menanamnya ini sekaligus berkah dan kutukan yang manis. Jadi inilah dia, 10 sayuran yang akan membuat pengalaman berkebun Anda mudah dan menyenangkan. Memulai dengan mereka berarti menjamin panen Anda dan mendapatkan kegembiraan dari prosesnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru. Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, sayuran apa yang paling mudah ditanam di kebun rumah? Atau mungkin Anda punya cerita lucu sendiri tentang pertempuran menghadapi panen zukini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.